Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Elsen Triputra. Pada hari ini kita berada pada episode Core Value dalam Dunia Kerja. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang Det Mulyono di program Crossover. Ya. Hari ini di bulan yang baru ini juga kita akan membahas seputar pekerjaan nih Det. Nah, hari ini kita berada pada episode Core Value dalam Dunia Kerja. Ya. Apa sih Det itu dunia kerja? Apakah cuman karena kita udah selesai masa pendidikan terus kita bekerja gitu? Apa sebenarnya tujuan kita bekerja Det? Iya. Dunia kerja atau lebih dikenal dengan nama dunia sekuler. Ya. Ini dunia sekuler. Jadi orang kalau sudah selesai pendidikan biasanya itu bekerja. Ya, tetapi ada juga yang mungkin langsung bisnis, ya tergantung dia punya keluarga seperti apa, ya dia punya peluang seperti apa, ya itu seperti apa gitu. Jadi dunia sekuler ini harus kita masuki, karena kita mau dunia sekuler pun itu digarami. Iya. Ya. Makanya jauh lebih baik waktu kita mengambil pendidikan itu bukan kita melihat teorinya saja, tetapi juga kita mempelajari praktek-prakteknya yang ada. Sehingga ketika kita terjun ke dunia sekuler, maka kita tuh nggak seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi kita tahu. Ya. Kalau kita melihat di dunia pendidikan sekarang, setiap kali di semester keberapa pasti ada yang namanya magang. Iya. Tujuannya apa? Supaya ketika selesai pendidikannya, itu masuk dunia sekuler, itu nggak kaget. Karena dunia sekuler dengan dunia pendidikan itu beda jauh. Pada saat kita belajar, kita tidak melihat masalah-masalah itu secara konkret. Tapi semua masalahnya ada di dalam tulisan. Dan yang namanya tulisan, besok soalnya bisa diganti lagi masalahnya. Iya. Ya, tergantung yang membuat masalah itu, yang membuat soalnya. Tapi kalau kita ada di dunia sekuler, di dunia kerja, kalau misalnya ada uang yang hilang, itu benar-benar hilang uangnya. Kan kalau ditulis uang hilang, itu kan seperti kita nggak merasakan apa-apa. Oh, tenang saja. Tapi kalau di dunia sekuler, uang hilang, benar-benar hilang uangnya. Nyata ya? Nyata, itu benar-benar nyata. Lalu kalau misalnya kita bekerja, ada step-stepnya. 1, 2, 3. Tiba-tiba kita lupa 2, 3, step 1, langsung kita step 4. Step 2, step 3-nya tidak dilakukan. Nah, di dalam dunia kerja ini akan fatal akibatnya. Sedangkan ketika kita menjawab soal, ketika dari step 1 kita langsung step 4, ya. Setelah kita selesai mengerjakan, waktu kita lihat lagi soalnya, kita lihat step 1, oh kok langsung step 4 nih? Step 2, step 3-nya belum bisa diganti. Ya, bisa langsung diganti. Jadi benar. Ya. Tetapi dalam dunia kerja ini yang sudah step 4 mungkin sudah langsung step 5, step 6, tiba-tiba di step keberapa tidak bisa melanjutkan karena ada step yang belum dilakukan. Iya. Jadi dunia kerja itu ini benar-benar dunia nyata. Sedangkan kalau kita melihat di dunia pendidikan, setiap kali kita menjawab soal itu mainnya di imajinasi. Iya. Hanya di imajinasi, tidak nyata. Makanya penting bagi kita ketika kita magang, kita mencari tempat atau mencari perusahaan yang nantinya mirip seperti yang kita mau masuki. Iya. Kalau kita magangnya kita bisa melihat itu kan nyata juga, magang itu nyata. Hanya kita diberikan mungkin pekerjaan yang tidak terlalu beresiko. Karena namanya magang, ya. Kalau
ada pekerjaan yang beresiko, ini bahaya. Iya. Ya, karena itu nyata. Ya. Nah, waktu kita magang, kita benar-benar perhatikan. Tujuannya nanti pada saat kita kerja, pada saat kita bekerja atau berbisnis, kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Iya. Ya, kita tidak perlu melakukan itu. Nah, dunia kerja ini atau dunia sekuler ini harus kita masuki. Ya, tidak bisa tidak kalau kita setelah pendidikan selesai, lalu kita merasa terpanggil misalnya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, langsung tidak mau bekerja tapi maunya di gereja. Nah, di gereja mungkin ya kalau kita melihat ini kan orang yang sudah bertobat. Iya. Justru lebih dipentingkan kita itu ada di dunia sekuler. Untuk apa? Untuk menggarami sehingga orang-orang di dunia kerja itu bisa melihat terang. Ya. Jadi kalau ditanya tujuan kita bekerja apa? Tujuan kita bekerja itu untuk merepresentasikan Tuhan. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu bisa mengenal Tuhan lewat kita. Nah, kalau orang-orang mengenal Tuhan lewat kita, maka kita percaya Tuhan akan dipermuliakan di tempat kerja. Jadi bukan hanya di gereja saja, nanti malah ada terdengar pujian dari tempat kerja. Ya, mungkin orang bukan bernyanyi, tetapi mereka bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan bekerja di dalam pekerjaan mereka, di dalam kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, ada intervensi Tuhan. Iya. Ya, ketika kita ada di sana dan kita membantu mereka, maka mereka akan tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam pekerjaan apapun yang sedang mereka hadapi. Yes. Nah, jadi kita kan memang orang percaya itu harus ya, Dad, masuk ke dunia sekuler. Iya. Nah, sebagai orang percaya, apa core value yang harus kita miliki, Dad, dalam bekerja? Iya. Nah, ini nilai-nilai kerajaan berarti. Core value itu nilai-nilai kerajaan di dalam dunia kerja. Iya. Nah, kita harus berbeda dari orang-orang pada umumnya. Ya, memang kalau orang di dunia kerja pasti mau mencarinya apa? Karir. Karena itu kan meniti karir. Iya. Ya. Tetapi cara untuk kita meniti karir harus disesuaikan dengan firman yang kita dapat. Ya, harus disesuaikan dengan apa yang Tuhan katakan, langkah-langkah apa yang Tuhan mau dari kita. Kalau memang kita harus naik posisinya, Tuhan akan membuat kita naik di posisi itu. Iya. Tapi kalau Tuhan mau supaya kita hanya sebatas staf saja, kemudian harus melompat ke tempat lain. Nah, Tuhan punya berbagai macam cara. Karena Yusuf ketika bekerja, sebagai budak kan dia bekerja. Dia tidak selama-lamanya bekerja kepada Potifar. Dia harus pindah. Karena masa depan Yusuf ada di dalam tangan Tuhan. Iya. Dia harus pindah majikan. Pindah majikannya ke siapa? Ke kepala penjara. Ya, karena dia masuk penjara. Atasannya berubah, kepala penjara. Lalu dia harus pindah lagi. Kenapa? Atasannya harus Firaun. Jadi dia pindah ke dalam istana. Nah, semua ini bukan karena rekayasa Yusuf. Iya. Tapi karena settingan Tuhan. Karena Tuhan yang setting berbagai peristiwa. Sehingga firman yang dilepaskan kepada Abraham dan mimpi yang diberikan kepada Yusuf itu menjadi kenyataan. Iya, ya, amin. itu digenapi. Jadi kalau kita bekerja, kita harus tahu core value-nya. Core value-nya bukan bekerja keras gitu. Bukan seperti itu. Karena kita mau... kita juga masih punya energi untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita berdoa. Jangan kita mengeluarkan energi sedemikian besar ya di tempat pekerjaan sampai kita tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu untuk berhubungan dengan Tuhan, tidak punya waktu untuk menyembah Tuhan. Artinya yang tadinya kita orang-orang yang ingin menggarami dunia kerja malah jadi bukannya kita yang menggarami, kita yang digarami.
Bukannya kita yang memberi dampak, kita yang kena dampak. Nah, ini tidak boleh terjadi. Untuk orang-orang benar yang masuk dalam dunia kerja, itu harus merepresentasikan Tuhan. Nah, jadi perhatikan core value yang ada, yang harus kita tahu, kita itu tujuan utamanya merepresentasikan atau menyatakan Kristus. Ya, di dunia kerja, di perusahaan apapun yang kita masuki, kita itu merepresentasikan Tuhan, menyatakan Kristus, sehingga orang bisa melihat Kristus lewat hidup kita. Itu yang paling utama. Lalu selanjutnya kita harus bekerja dengan serius. Jadi bukan bekerja keras, tapi kita bekerja serius. Artinya kita bekerja bukan main-main. Kita bukan bekerja asal-asalan. Ya, pekerjaannya belum selesai, ya sudahlah, ditinggal. Sudah mau pulang nih, udah ditinggal, besok lagi. Kalau bisa ditunda aja. Tidak. Kita sebagai orang percaya, kita harus bekerja serius. Kalau pekerjaan itu belum selesai, selesaikan. Ya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, jadi kita boleh lembur nggak? Sebisa mungkin kita tidak lembur. Karena lembur itu membuat pikiran kita itu lelah. Terlebih di waktu lembur itu, pikiran kita itu tidak sama kuatnya seperti ketika kita masuk dari pagi hari. Jadi itu udah sisa-sisanya. Tapi kalau pekerjaan kita belum selesai, kalau harus lembur, harus lembur. Ini bukannya bekerja keras, tapi kita bekerja dengan serius. Karena kita menyatakan Kristus. Ya. Lalu, kita juga harus bekerja. Firman Tuhan katakan, kalau kita bekerja, kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Gitu. Bukan karena yang lain. Bukan karena kita mau gaji. Bukan karena mau gaji kita naik. Itu hanya tambahan. Ya, firman Tuhan katakan kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu, kenaikan gaji, jabatan, posisi, itu ditambahkan kepada kita. Tapi fokus utama kita adalah mencari kerajaan Allah. Fokus utama kita, ketika kita mencari kerajaan Allah, kita sudah masuk di dalam kerajaan. Nah, kita merepresentasikan yang punya kerajaan itu. Kita merepresentasikan Kristus ya, di dunia kerja, sehingga orang-orang yang bekerja bisa melihat bahwa Tuhan itu bekerja. Tuhan masih bekerja dan ada mujizat. Ya, jadi seharusnya kalau orang-orang benar bekerja, harusnya berbeda dong. Ketika orang-orang yang lainnya selalu waktu kerja stuck, kok ini sepertinya ada masalah nih, tidak bisa dipecahkan. Tetapi begitu orang benar yang bekerja di situ, semua masalah terpecahkan. Ya. Nah, ketika sudah melakukan ini semua, maka orang-orang bisa melihat, kok kita berbeda. Kok kita berbeda? Ini masalah yang tidak terpecahkan, tapi sekarang terpecahkan. Dulu tidak bisa terpecahkan, sekarang bisa. Jadi kita harus menjadi karyawan yang berbeda. Andalkan Tuhan. Jadi biar kita terlihat kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Bukan berarti terus-terusan berdoa, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Ya. Ketika Yusuf berhadapan dengan Fir'aun, Yusuf nggak berdoa terus di hadapan Fir'aun. Tapi Fir'aun bisa melihat ada Roh Allah di dalam kehidupan Yusuf. Ya. Jadi Fir'aun aja bisa melihat. Nah, apalagi kita di tengah-tengah dunia sekuler, biar orang melihat Tuhan melalui kita. Amin. Ya, kita punya core value-nya. Kita jujur di dalam bertindak. Ya, kita tidak mencuri. Baik mencuri barang maupun mencuri waktu. Kita tidak mencuri. Kita berpegang teguh untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk merepresentasikan Kristus. Ya, jadi yang kecil-kecil pun kita jangan melakukan hal itu. Ya, mencuri waktu misalnya, masuk kerja jam 8. Jam 8 lewat 5 kita masuk. Mungkin kalau jam 8 lewat 5 belum ada sanksi.
Kalau jam 8 lewat 10 baru ada sanksi. Jangan biasakan terlambat. Iya. Karena kita juga tidak mau kalau Tuhan memberkati kita dengan terlambat. Ya, Iya. kita mau semua tepat waktu. Ya, itu sebabnya kita juga jangan terlambat. Ya, mari kita menjadi orang yang bisa merepresentasikan Kristus, menyatakan Kristus di muka bumi ini, di dunia sekuler. Iya, amin. Nah, tapi di sini bagaimana caranya kita tuh bisa merepresentasikan melayani Tuhan di dalam dunia kerja? Kan masih ada atasan kita, masih ada visi misi perusahaan yang harus kita penuhi, Dad. Iya. Nah, seringkali orang berpikir kalau kita melayani Tuhan, itu artinya kita ada persekutuan doa, ada hal-hal rohani. Kita menyanyikan lagu-lagu pujian, pokoknya hal-hal yang rohani. Seperti begitu melayani Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menjadi saksi. Iya. Ya, menjadi saksi di semua tempat. Ya, kan dikatakan, bahkan menjadi saksiku. Ya, di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya termasuk di kantor. Iya, yes. Kan kantor bagian dari bumi. Di kantor kita menjadi saksi. Nah, apakah semua orang yang bersaksi itu berkhotbah? Enggak juga. Apakah semua orang yang bersaksi itu harus punya mimbar? Enggak juga. Bersaksi artinya orang bisa melihat hidup kita, dan di dalam hidup kita orang bisa melihat bahwa Tuhan bekerja. Iya. Bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita itu bekerja. Yes. Ya. Jadi kita lakukan hal-hal yang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Jangan mempermalukan Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, jangan mencuri baik barang ataupun waktu. Karena tanpa disadari, seringkali kita kalau di kantor beli ATK, alat tulis kantor, ya, ada pulpen kan, pulpen kita taruh kantong, nggak sengaja, waktu pulang ke bawah, akhirnya pulpen yang tadinya ada di kantor pindah ke rumah. Apakah itu mencuri? Waktu tidak sengaja itu bukan mencuri, karena tidak sengaja. Iya. Ya. Tetapi kalau itu pulpen di dalam rumah, lalu kita tidak kembalikan ke kantor, itu baru mencuri. Ya. Iya. Jadi artinya mungkin pulpen murah 2.000, tetapi kita harus tahu orang yang tersandung tidak pernah tersandung dengan batu yang besar, selalu dari batu yang kecil. Ya, sekarang pulpen nih. Nanti lama-lama di rumah pas lihat pensil nggak ada. Di kantor lihat ada pensil, pensilnya dibawa pulang. Toh di kantor gampang, tinggal beli lagi. Nggak pakai uang sendiri. Nanti di rumahnya kurang apa, lihat di kantor, ambil lagi, bawa pulang lagi. Itu tidak baik. Iya. Itu tidak mencerminkan Kristus. Iya. Dan kalau ada yang memperhatikan, di mana kita menyatakan Kristusnya kalau seperti itu? Ya, mungkin kita berpikir, cuma pulpen, siapa sih yang perhatikan? Nah, yang harus kita ketahui, ya, sebagai orang-orang benar, kita harus tahu bahwa kehidupan kita itu seperti buku yang terbuka. Yes. Ya, seperti tulisan yang terbuka, sehingga semua orang akan memperhatikan kita. Mungkin kita merasa kita bukan orang yang cukup vokal, kita bukan orang yang menonjol, jadi orang tidak mungkin memperhatikan kita. Nah, yang harus kita ketahui, kalau Roh Allah ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita, maka dimanapun kita berada, orang-orang akan memperhatikan kita. Yes. Baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Jadi artinya kalau tidak ada yang terang-terangan memperhatikan kita, berarti ada orang-orang di sekitarmu yang memperhatikan secara sembunyi-sembunyi. Iya. Nah, mereka ini tidak ketahuan. Itu sebabnya pagari hidup kita dengan firman. Yes. Firman sudah mengatakan jangan mencuri, jangan mencuri. Tapi kan pulpen cuma 2.000. Iya. Kalau yang 2.000 bisa diambil,
nanti lama-lama yang 10.000 bisa diambil. Lama-lama bisa langsung yang 1 juta diambil. Jadi dari hal kecil kita belajar. Iya. Kalau kita jujur dalam hal kecil, Tuhan akan mempercayakan kita hal yang besar. Yes. Kalau kita bertanggung jawab dalam hal-hal yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar. Jadi kita harus tahu itu yang harus kita lakukan. Nah, pekerjaan kita harus kita selesaikan. Jangan pekerjaan tidak selesai, kita tinggal saja begitu. Apalagi kalau besokannya mau meeting, ya, mau ada rapat, lalu kita tinggal bilang, saya tidak tahu, pekerjaannya belum selesai. Tidak bisa. Ayo, perlihatkan bahwa di dalam kita ada Tuhan. Iya. Selesaikan itu. Tapi ini ada masalah. Masalahnya apa? Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita bisa menyelesaikan masalahnya. Yes. Itu yang membuat kita berbeda dari orang-orang lainnya. Ya. Lalu ingat lagi, yang tadi jangan terlambat. Jangan datang sudah paling lama, ya, paling siang, pulang paling pagi. Jangan seperti itu. Khususnya untuk orang yang dinas luar, sales atau apapun juga, bagian penagihan. Ya, kalau mereka bagian luar, kalau memang harus ke kantor dulu, ya ke kantor lah. Jangan titip absen. Ingat, ini dunia nyata. Iya. Mungkin waktu kuliahnya dulu sering titip absen. Itu tidak nyata. Tapi di dalam dunia nyata, orang kan bisa melihat, kok absennya ada terus? Ya, ini semuanya nih, lihat kartu absennya, ada terus jamnya. Tapi orangnya nggak pernah kelihatan. Kan ketahuan itu. Ya, jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Iya. Mari kita mempermuliakan Tuhan. Lalu pastikan kita itu kalau diberikan target tercapai, baik target waktu maupun target kuantiti, ya tercapai, bahkan di atasnya. Makanya perlu untuk kita terus berhubungan dengan Tuhan sehingga yang kita lakukan itu selalu begitu kita lakukan tepat. Ya, kita lakukan tepat sehingga semua target itu tercapai. Iya. Kalau target waktu, misalnya laporan keuangan sebelum tanggal 5 bulan selanjutnya itu harus sudah selesai, kita tanggal 1, tanggal 2 sudah selesai. Iya. Nggak usah tunggu tanggal 5. Karena kebanyakan orang berpikir kalau dibilang tanggal 5 terakhir, nah tanggal 5 ini yang dijadikan jatuh tempo. Padahal harusnya jatuh temponya itu pas akhir bulan. Iya, Ya, pas akhir bulan. Artinya dikerjakannya besokannya. Atau besokannya nggak selesai kalau banyak, ya, kalau volumenya banyak, besokannya lagi. Jangan tunggu tanggal 5. Iya, iya. Jadi ayo kita lakukan secara berbeda. Lalu kita juga jangan cari muka. Kalau ada atasan, tiba-tiba langsung kerja. Sibuk. Atasannya pergi ke toilet. Mulai tenang-tenang, ongkang-ongkang kaki, minum, ngemil dulu. Nah, kita tidak ada kepribadian ganda. Iya. Ya. Kita satu kepribadian. Ketika ada atasan, kita lakukan seperti itu. Tidak ada atasan, kita lakukan yang sama. Karena kita bertanggung jawab bukan hanya kepada atasan yang manusia itu, tapi juga kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Iya. Nah, lalu pastikan juga kita ini punya inovasi sehingga perusahaan tempat kita bekerja itu merasa diuntungkan dengan kita ada di situ. Perhatikan Yusuf ada di Mesir. Anggap ini perusahaan miliknya Firaun. Yusuf bekerja di situ menjadi direkturnya. Nah, Firaun diuntungkan dengan adanya Yusuf. Kenapa? Di masa kelaparan itu gandum banyak di situ. Iya. Dan itu Mesir jadi sangat kaya karena semua orang beli gandum di Mesir. Jadi Yusuf itu bukan menimbun gandum saja, menimbun harta juga bagi Firaun. Makanya Firaun sangat diuntungkan. Nah, kita sebagai orang kerja harusnya seperti itu. Yes. Bukan kita mau mencari muka.
Beda. Orang yang menjilat itu pekerjaannya tidak tahu kualitasnya seperti apa. Tetapi ketika bertemu dengan atasan itu bisa bermanis-manis, tapi pekerjaannya terbengkalai, rusak semuanya, dan main tambal sulam supaya nggak kelihatan. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita mau atasan memang harus dihormati, tapi bukan berarti kita harus mencari muka di situ. Iya. Ya. Lalu yang pasti, jangan korupsi. Iya. Jangan ambil uang berapapun itu. Ya, khususnya saudara yang bekerja di bagian keuangan. Baik saudara menjadi kolektor, baik saudara menjadi kasir, ya, jangan biasakan mengambil uang yang bukan milikmu. Iya. Ya, sekalipun itu namanya pinjam, jangan biasakan. Jangan biasakan pinjam dari petty cash. Ya, pinjam dari petty cash ini pinjam yang tidak tertulis. Pinjam dari petty cash nantinya akan dikembalikan lagi. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu karena apa? Nanti kebiasaan lama-lama pasti jadi korupsi. Iya. Lalu jangan juga melakukan lapping. Ya. Karena banyak orang bisa berpikir, ya saya tidak korupsi. Tapi lapping itu jadi begini. Kalau ada orang bayar kepada kita tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Tanggal 1 ini disetornya tanggal 4. Iya. Ya. Tanggal 2 disetornya tanggal 5. Artinya ada uang yang mengendap. Iya. Nah, uang yang mengendap ini di mana? Dipakai dulu. Itu namanya lapping. Nah, jangan biasakan lapping. Karena kalau pertama mungkin 1 tanggal, kita lewatin 1 tanggal. Lama-lama 2 tanggal, 3 tanggal, 4 tanggal. Lalu lama-lama ada 1 transaksi yang kita skip dan dananya kita ambil semua. Jadi hati-hati. Ingat, musuh kita adalah mamon. Iya. Kita tidak mau punya mamon itu menjadi tuan kita. Kita mau mamon itu menjadi hamba kita. Iya. Kita harus berada di atas mamon. Yes. Jadi hati-hati untuk soal keuangan. Kita sudah dipercaya dalam hal keuangan. Jangan kita membuang kepercayaan itu. Iya. Ingat, kita mati tidak akan membawa uang. Kita hidup bukan semata-mata hanya dari uang saja. Yes. Ya, kita hidup, kita mau merasakan Tuhan terus bekerja di dalam hati kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu terus bekerja di dalam hati kita, di dalam hidup kita, dan di dalam keluarga kita. Amin. Ya. Amin. Di saat rekan kerja kita nih, Dad, yang sebenarnya itu kita ketemu setiap hari dari Senin Ya. sampai Jumat ketemu. Ya. Kalau mereka nggak punya core value ini, Dad, apa yang bisa kita lakukan? Jadilah yang pertama. Iya, Ya. yes. Karena kita tidak bisa mengharapkan orang lain berubah untuk kita. Tapi kita bisa berharap kita yang berubah. Iya. Kita harus berubah karena firman Tuhan selalu berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya pikiranmu harus berubah. Lalu dikatakan juga, engkau adalah ciptaan yang baru. Artinya kita berubah. Iya. Ciptaan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya ini waktunya justru kita menunjukkan kepada orang-orang di kantor tempat kita bekerja bahwa Yesus Kristus tetap sama. Iya. Baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kita tidak menjilat atasan, kita pun masih bisa diberkati. Ya, kalau kita punya pekerjaan yang sekarang ini masih di bawah, masih staf biasa, Tuhan bisa mengangkat kita naik. Kalau kita terus bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kita melakukannya dengan serius. Ya, nilai-nilai kerajaan itu ada di dalam kita. Nanti pada akhirnya orang-orang akan mengikuti kita. Kalau kita sudah menunaikan semua tugas yang yang diberikan kepada kita, kita sudah selesaikan dengan baik. Lalu kita naik, semua orang bisa melihat, oh iya, ini wajar. Karena dia bekerja sudah dengan maksimal, bekerja dengan baik. Ya. Terus punya hikmat. Jadi ini wajar. Jangan kalau kita naik, semua orang menggerutu.
Dia nggak bisa kerja, tapi naik terus. Posisinya naik terus. Nah, kita tidak mau yang seperti itu. Iya, iya. Karena secara kedudukan di kantor kita bisa naik, tetapi kedudukan di dalam kerohanian kita itu semakin turun. Nah, itu yang akan menggembosi kita. Hati-hati, kita mau Tuhan dipermuliakan di dalam kita dan melalui kita di dunia kerja, di tempat di mana kita bekerja. Yes, amin. Dunia kerja ini kan juga terus berkembang, Dad. Bahkan sampai saat ini, masuki pandemi kemarin, kita ada statement baru, work from anywhere, anytime. Yeah. Nah, bagaimana kita dapat mengatasi ini, Dad, menghadapi perkembangan di dunia kerja ini? Iya. Jadi dengan pandemi itu malah pekerjaannya jadi semakin meluas. Karena orang tidak perlu datang ke kantor, bisa bekerja dari rumah. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Ya. Tetapi menghadapi masalah ini, yang kita harus tahu, kita harus tetap berhubungan dengan Tuhan. Karena kalau kita berhubungan dengan Tuhan, pasti kita akan berhubungan dengan orang-orang lainnya juga. Iya. Karena pandemi ini, seperti ini disengaja dilakukan untuk kita tidak bersosialisasi. Kita tidak saling bicara satu dengan yang lainnya. Karena kita bekerja bukan hanya dari rumah, dari dalam kamar. Ya. Jadi sama orang rumah saja kita jarang bicara. Ya. Sedangkan kita ini representasi Tuhan. Jadi pekerjaan utama kita yang menjadi representasi Tuhan itu seperti mau dihambat. Kalau kita ada di rumah dan di rumahnya di kamar saja, kita bekerja di situ, orang-orang tidak melihat kita. Bahkan kita pun nggak bersosialisasi sama keluarga Iya. kita. Makanya dari situ kita harus berdoa. Iya, Supaya apa? Supaya masalah ini cepat berlalu. Ya, Yes. Tuhan sedang bekerja. Dan saya percaya waktunya sudah tiba. Tuhan akan mengembalikan keadaan sehingga orang-orang benarnya, orang-orang percayanya bisa menyatakan Kristus di muka bumi ini. Amin. Sehingga orang-orang bisa melihat bahwa kalau di dalamnya ada Kristus, maka ini berbeda. Di dalamnya ada Roh Kudus, maka ini berbeda. Yes. Jadi kalau kita sudah melakukan itu semua, kita bukan lagi bekerjanya anywhere dan anytime, tapi kita bekerja in His time Yes. and in His place. Amin. Jadi kita mau bekerja di dalam waktunya dan bekerja di tempat di mana Tuhan mau kita berada. Jadi kalau kita berada di kantor, ayo pakai waktu itu ya semaksimal mungkin untuk menyatakan Kristus. Untuk menyatakan Kristus bukan berarti kita khotbah terus, bukan. Tetapi kita menyatakan Kristus melalui apa? Melalui gaya hidup kita, melalui pekerjaan kita, Iya. khususnya ketika jam makan siang. Hati-hati, karena sering kali jam makan siang ini keluar. Jam 12 sampai jam 1. Tapi biasanya supaya makannya cukup waktunya, sebelum jam 12 sudah keluar dan kembalinya setelah jam 1. Ya, jadi jauh lebih baik kita menjaga nilai-nilai ini sehingga orang bisa melihat bahwa kita ini orangnya lurus. Iya. Ya, orangnya lurus dan kita tidak bisa diajak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Jadi Yes. orang harus tahu bahwa kita adalah orang yang merepresentasikan Kristus. Amin. Karena Yes. dimanapun kita berada, seharusnya Kristus dinyatakan. Iya. Ketika Kristus dinyatakan, maka di tempat itu akan terjadi hal-hal yang ilahi dan supranatural. Amin. Termasuk akan ada pertobatan dan perubahan. Iya. Biar kita menjadi alat Tuhan untuk adanya kebangunan rohani di satu kantor, di satu perusahaan, Yes. di mana kita berada di situ dan Tuhan tempatkan di situ. Iya. Amin. 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 Terima kasih, Dad, atas apa yang disampaikan hari ini, biar para pekerja dipulihkan. Ya. Kita berjumpa lagi pada episode berikutnya yang pastinya lebih menarik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.
Demikian episode core value dalam dunia kerja. Biar kita, para pekerja Tuhan, memiliki core value ini. Sehingga dalam apapun yang kita kerjakan, kita dapat merepresentasikan Tuhan. Dan kita dapat melihat bahwa Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Saudara juga dapat memfollow Instagram JGF Indonesia. Saya Elsen Triputra, kita berjumpa pada episode yang berikutnya.